klarifikasi atas pengaduan Ibu Yunita Lestari bersama anaknya minggu lalu. Karena ya hari ini satu persyaratan standar operasional prosedur sebelum kita melakukan langkah-langkah berikutnya untuk melakukan pembelaan terhadap anak itu, biasanya kami minta klarifikasi kepada orang yang dilaporkan, dari orang yang terlaporkan dan sebagainya. Hari ini saya sangat bangga karena dengan waktu yang singkat Pak Daud dengan beserta istrinya didampingi oleh lawyernya hadir memenuhi undangan kita untuk klarifikasi atas pengaduan mantan dari istri Pak Daud yang bernama Yunita Lestari berkaitan dengan hak anak. Nah, dari klarifikasi itu tentunya saya tidak menceritakan secara kronologi, tetapi mensinkronkan atas laporan dari kita bersama dengan anaknya. Antara lain saya menyimpulkan bahwa demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Karena apa? Karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Jadi kesimpulan saya nanti bisa diklarifikasi kepada Pak Daud. Yang pertama tentu sesuai dengan akta lahir. Sesuai dengan akta lahir dan pengumuman secara publik bahwa anak umur 9 tahun berinisial I itu adalah anak dari Daus Mini dengan Ibu Yunita yang dibuktikan dengan akta lahir. Akta lahir ini adalah dokumen negara. Itu artinya negara mengakui bahwa inisial I yang berusia 9 tahun itu adalah hasil dari perkawinan Pak Daus Mini dengan Ibu Yunita. Yang kedua, Daus Mini harus membuka akses komunikasi yang saat ini sebenarnya yang sebelumnya adalah miskomunikasi saja. Oleh karena itu, atas tuntutan anak dari Pak Daus ini meminta supaya akses berkomunikasi dengan bapaknya itu dibuka. Saya kira itu hal biasa saja. Nah, yang ketiga tentu saya meminta kepada keluarga besar ini untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut tentang keberadaan I itu dalam keluarga dari Pak Daud. Dan saya juga sudah menyampaikan bahwa atas kedudukan dari anak berinisial I itu tidak lagi disoal soal DNA atau tidak DNA. Karena demi perspektif perlindungan anak, kalau itu disoal, itu adalah merendahkan martabat dari kemanusiaan anak yang berinisial I itu. Itu kesimpulan Komnas Perlindungan Anak. Tadi kami sudah bicarakan sepanjang lebar. Tentu hal ini hal biasa supaya polemik ini harus dihentikan demi kepentingan terbaik anak. Saya kira tidaklah adil bahwa anak kita soal kedudukannya tanpa ada hubungannya tentang apa yang menjadi hak anak dan seterusnya. Saya kira itu kesimpulan Komnas Perlindungan Anak dan memohonkan kepada Pak Daus, nanti Pak Daus akan memberikan jawaban dan sebagainya, itu adalah hak dari Pak Daus. Tetapi apa yang saya simpulkan dari hasil laporan yang dilakukan Ibu Yunita dan klarifikasi dari Pak Daus Mini dan istrinya didampingi lawyernya, kami punya kesimpulan itu sekali lagi sesuai dengan akta lahir dari anak berinisial I itu. Daus Mini harus memastikan bahwa I itu adalah hasil perkawinan antara Daus Mini dengan Yunita. Itu penting untuk memberikan perlindungan pada anaknya. Daus Mini wajib membuka akses komunikasi layaknya ayah dan anak.
Lalu kemudian hal-hal yang sifatnya memberikan tanggung jawab nafkah, saya kira tidak disoal lagi, karena memang itu merupakan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Soal besar kecilnya itu tadi ya, kita mendengar juga dari Ibu Yunita, itu bisa besar kecilnya itu karena memang harus dimaklumi karena corona dan sebagainya ya. Corona kan berdampak kepada saya juga, kepada kawan-kawan, kepada Daus, kepada Acong dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi kita harus hentikan sekarang polemik tentang DNA atau tidak DNA. Urusan rumah tangga itu adalah urusan rumah tangga dari Daus Bini dengan istrinya sekarang. Saya kira demikian, dan terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman, atau langsung Pak Daus akan memberi respon, atau kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, sehingga nanti Pak Daus Bini dengan istrinya dan Pak lawyernya bisa memberikan jawaban. Saya kira demikian dan terima kasih. Oke, Daus dulu, mungkin terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Izin. Mari. Ya, terima kasih Om Aris Rais atas waktunya, atas tempatnya, atas juga seluruh media. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sebelumnya Daus juga mau terima kasih bahwasanya pemberitaan yang kemarin ramai, yang kemarin seperti gaduh dan sebagainya, alhamdulillah harus memenuhi panggilan yang mana sudah dikatakan oleh Ibu, ya kita hari ini sudah akan dan pemberitaan yang kemarin itu ya apa namanya kesalahpahaman sebenarnya sih, kesalahpahaman ya, tadi sudah dijelaskan poin-poinnya juga, hampir semuanya sudah dijelaskan gitu. Yang soal sampai dari bulan September itu gimana Bang ya? Artinya udah ngasih nafkah kan dari bulan Desember? September. Kalau secara bukan ngasih nafkah, kalau secara bulanan yang biasa kita penuhi, ini kemarin itu tidak kita penuhi karena ya tadi sudah dijelasin karena corona, tapi adapun besar kecilnya kayak hariannya ataupun kebutuhan lainnya itu insya Allah sampai saat ini tetap harus penuhi kok. Mungkin dari September itu bakal memberi nafkah ya? Tidak seperti kayak bulanan pada biasanya. Paling ya kita nggak bisa nyebutin lah angka di sini gitu kan, karena kan nggak etis lah. Ada kayak kebutuhannya dia, kebutuhannya anak, kayak gitu tetap sampai saat ini kita bisa penuhi. Dan tidak Desember ya. Iya. Jadi gini, saya coba menambahkan, memperjelas apa yang disampaikan oleh Saudara Daus. Ini bagian dari klarifikasi yang disampaikan barusan, bahwa pertama adanya penelantaran atau tidak menafkahi terhadap anak ini tidak ada. Kita sudah menyampaikan barusan di dalam yang itu bagian dari klarifikasi. Yang tentunya saya juga sampaikan ke teman-teman bahwa awalnya ini kan biasa, bulanan lancar, bahkan bertanggung jawab sampai hari ini. Cuman beberapa bulan ini, dan tidak dari Desember, kalau nggak salah di bulan Oktoberan lah ya, di bulan Oktober ini tidak lagi memberikan setiap bulan, tapi dia memenuhi apa kebutuhan dari anak ini. Misalnya anak butuh ini, itu dipenuhi. Yang transfer itu yang bulanan, yang setiap bulan transfer. Dari dulu pun yang sifatnya itu adalah tambahan atau kebutuhan tambahan, itu selalu dia ngasih cash. Artinya setelah dari Oktober ini tetap bertanggung jawab, cuman tidak bentuknya transfer, bentuknya mungkin cash dan segala macam. Jadi tanggung jawab itu dilaksanakan dan itu sudah disampaikan ke Komnas Anak barusan. Itu sih.
Tapi mungkin kemarin kan kata pemerintah juga akses tuh di blok semua dan lain sebagainya. Dan tanggapannya dari Daud atau Mas Selfie soal yang blok ini apa blok itu? Bang Daus. Ya kalau masalah ngeblok itu gini loh. Ada yang namanya pertanggungjawaban seorang istri, ya kan? Ada yang namanya mungkin istri Daud masih ada rasa cemburu ya gitu kali ya, romantis ya, gitu kan? Dengan keseharian atau chattingan, WA-an dengan mantan gitu kan, yang notabene juga kan istri juga baru gitu, jadi belum istilahnya belum beradaptasi lah ya, Masih hangat-hangatnya lah kayak gitu kan. Dan mungkin dari situ maksudnya, dan juga itu aja paling nggak yang, dan kalau ngeblok juga kan biasanya komunikasi meskipun sama Daud susah, biasanya itu bisa lewat kakak Daud gitu. Adapun apapun kebutuhannya atau kabar tentang anak itu pasti Om melalui kakak Om, yaitu mewakili dari keluarga. Kalau Daudnya lagi sibuk, mungkin lagi mati atau gimana gitu. Artinya begini, ngeblok itu bukan berarti menutup akses antara Yuni dengan Bang Daus lah, kira-kira. Di blok ini sebenarnya niatnya di blok nomornya Yuni ini hanya di blok di handphonenya saudara Daus. Itu biar komunikasinya melalui istrinya, melalui Selfie gitu. Kebutuhan anak ataupun komunikasi tentang anak biar langsung ke Selfie, nanti Selfie yang akan menyampaikan ke saudara Daus ini gitu. Bukan menutup akses, sama sekali tidak menutup akses. Akses itu masih ada, baik ke Selfie ataupun ke kakaknya ya tadi ya.